Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan saya dan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan pagi hari ini izinkanlah saya bernama Pak Muhyiddin di kelas 7 diberikan sebuah kepercayaan untuk mengajar tahfiz Quran, di mana tahfiz Quran ini adalah salah satu cabang disiplin ilmu yang hanya fokus untuk mempelajari dan menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan bagi kalian yang menghafal Al-Quran senantiasa nantinya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kabar gembira buat kalian yang menghafal Al-Quran, bahwa nantinya akan diberikan hadiah yang spesial dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya untuk diri kalian saja. Nantinya kalau kalian yang menghafal Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah orang tua kalian pun nantinya akan diberikan sebuah mahkota yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalian itu bisa mengajak orang tua kalian bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anakku sekalian, bahwa untuk dalam pelajaran tahfiz ini setidaknya saya akan memberikan sebuah metode nantinya agar memberikan kemudahan bagi kalian di dalam menghafal Al-Quran, dan nantinya juga akan diberikan kelancaran di dalam memperbaiki bacaan Al-Quran. Baik, yang pertama yaitu adalah niat. Pasang niat yang baik, insya Allah dengan niat yang baik kalian akan mudah menghafal Al-Quran. Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung dengan niat. Ya, jadi pasang niat yang baik-baik, insya Allah dengan niat yang baik kita akan diberikan kemudahan di dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki bacaan dan mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Memperbaiki bacaan Al-Quran itu bagaimana? Yaitu harus dengan guru. Tentunya dalam belajar ilmu agama kita harus dengan guru, karena ilmu itu nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dekatkan diri kita kepada siapa? Kepada Al-Quran itu sendiri. Karena dengan semakin kita dekat kepada Al-Quran, sering-sering kita membacanya, sering-sering kita menghafalnya, insya Allah nantinya akan diberikan kemudahan di dalam Al-Quran, menghafal Al-Quran. Yang ketiga yaitu hendaknya kalian menggunakan mushaf atau jenis Al-Quran yang sama. Jadi jangan beda-beda Al-Qurannya, karena mushaf itu ada macam-macam. Nah, biasanya yang kita gunakan adalah mushaf Utsmani. Ya, itu yang kita baca dan yang kita dengar seperti biasanya adalah menggunakan mushaf Utsmani. Yang keempat, kita harus disiplin murojaah. Apa sih itu murojaah? Murojaah itu artinya sering mengulang-ulang bacaan kita. Insya Allah dengan kita sering mengulang-ulang bacaan yang kita targetkan untuk hafal, insya Allah setidaknya 5 kali baca lah. Setidaknya 5 kali baca surah yang kita akan hafal itu, insya Allah dengan sendirinya akan hafal. Kemudian selain kita untuk disiplin murojaah, kita juga harus pasang target. Kita harus pasang target dalam hari ini kita harus hafal seumpama surah Abasa. Nah, artinya kalau kita sudah pasang target, nanti kita akan tentukan berapa kali kita harus murojaah, mengulang hafalan-hafalan itu sendiri. Kalau udah pasang target, insya Allah kita akan lebih semangat dalam menghafal Al-Quran.
Yang kelima, tentunya setelah kita rajin murojaah, pasang target, kita harus setoran. Setoran kepada siapa? Kepada guru tahfiz kita. Dalam hal ini saya. Ya. Kemudian yang keenam, agar lebih mempermudah kita dalam menghafal Al-Quran, hendaknya kita membuat jadwal. Hari ini kita hafalan seumpama dari An-Nas sampai At-Takasur. Besok dari At-Takasur sampai Al-Bainah. Kemudian hari ini seterusnya Al-Bainah sampai sekian. Jadi ada target dalam 1 bulan, yaitu 1 juz Al-Quran. Jadi pasang jadwal ya. Selanjutnya, selain kita membuat jadwal, tentunya kita juga harus rajin-rajin berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang penghafal Al-Quran juga tentunya. Karena apa? Karena itu berpengaruh buat kita. Ya, kata ulama, ruhul junudul mujannadah. Ruh seseorang itu berkumpul-kumpul. Nah, jadi kumpulkanlah ruh kita, jasad kita untuk untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena itu berpengaruh buat diri kita di dalam proses menghafal Al-Quran. Dan yang terakhir, hendaknya bagi seorang penghafal Quran, dalam hari ini kalian hafiz Quran, hendaknya kalian harus bersabar. Ya, harus bersabar dan terus istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu terus menerus di dalam kebaikan. Istiqomah terus menerus di dalam menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kalian sabar, dengan kalian istiqomah, dan kalian terus bersungguh-sungguh di dalam menghafal Al-Quran, insya Allah diberikan kemudahan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya harapan kita di dalam menghafal Al-Quran ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tergolong orang-orang yang soleh dan soleha. Dan tentunya kita dapat memberikan hadiah yang terbaik untuk kedua orang tua kita, orang yang kita cintai. Ya, mudah-mudahan saya dan kalian semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya mudah-mudahan dapat bermanfaat buat kalian semua. Ingat, ada 6 hal yang perlu kalian ketahui dalam proses belajar tahfiz. Yang pertama adalah niat. Yang kedua, memperbaiki bacaan dan dekatkan terus dengan Al-Quran. Yang ketiga, hendaknya kalian menggunakan mushaf atau Al-Quran yang sama. Yang keempat, disiplin murojaah dan pasang target. Kelima, kalian setoran hafalan kepada guru. Yang keenam, membuat jadwal dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan yang ketujuh, hendaknya kalian bersabar dan istiqomah di dalam mengerjakan kebaikan, khususnya dalam menghafal Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.